Hasil awal dari negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina telah muncul dan hasilnya bisa dibilang cukup mengejutkan. Hari pertama negosiasi di Abu Dhabi antara delegasi Ukraina dan Rusia telah selesai. Setelah itu, diktator Rusia Vladimir Putin langsung menghubungi pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Dan yang menarik, pada hari yang sama, Xi Jinping berbicara melalui telepon dengan pemimpin Amerika Donald Trump untuk membahas Ukraina, Iran, dan perdagangan. Xi Jinping dan Vladimir Putin resmi membahas cara memperkuat hubungan militer kedua negara. Putin secara informal berdiskusi dengan Xi Jinping soal opsi negosiasi Ukraina. Sumber Amerika meyakinkan bahwa perundingan hari ini di Abu Dhabi antara Ukraina, Amerika Serikat, dan Rusia bisa menghasilkan hasil lebih baik dari perkiraan. Lebih dari itu, di Washington memprediksi terobosan hingga pada titik bahwa di Washington aksi militer bisa saja berhenti pada musim semi ini. Namun, sumber Ukraina dalam perundingan menegaskan bahwa Ukraina mengandalkan militernya sendiri karena kurang yakin Eropa dan Amerika Serikat akan berperang untuk Ukraina jika Rusia menyerang lagi. Kiev tetap menuntut senjata kuat dan mempertahankan jumlah personel angkatan bersenjata Ukraina. Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan jika Ukraina setuju menempatkan pasukan Eropa di wilayahnya, Kiev seolah tak menginginkan perdamaian. Muncul kabar bahwa dalam waktu dekat bisa terjadi pertukaran tahanan besar antara Ukraina dan Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan Vladimir Putin memenuhi janji terkait gencatan senjata energi. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia membantahnya dan menegaskan gencatan senjata hanya 4 hari bukan seminggu seperti klaim Presiden Amerika Serikat. Mari kita bahas hasil awal perundingan di Abu Dhabi, peristiwa sekitarnya, pembahasannya, serta terobosan yang diumumkan kedua pihak. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini. Sebelum mulai, silakan berlangganan, beri suka, dan tulis komentar di bawah video. Jangan lupa juga berlangganan saluran Telegram saya, Peci News, link ada di deskripsi video. Terdapat juga tautan ke platform dan rekening untuk mendukung saluran YouTube ini lewat donasi atau langganan berbayar. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Delegasi Ukraina, Amerika, dan Rusia telah menyelesaikan hari pertama perundingan damai di Abu Dhabi. Perundingan berlangsung hampir 5 jam dan akan dilanjutkan besok. Perlu dicatat, pihak-pihak bertemu usai serangan besar Rusia ke sektor energi Ukraina saat puncak musim dingin di tengah gencatan senjata energi. Di sini saya akan membuat catatan penting. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Rusia melanggar gencatan senjata energi yang diminta langsung oleh Donald Trump ke Vladimir Putin. Gencatan senjata yang menurut Amerika seharusnya seminggu, nyatanya hanya berlangsung kurang dari 4 hari. Dan inilah tanggapan Donald Trump terhadap pernyataan tersebut, kutipannya sebagai berikut. Jeda itu berlangsung dari hari Minggu sampai hari Minggu, lalu berakhir dan sekarang Putin telah memberikan pukulan keras kepada mereka. Putin menepati janjinya, 1 minggu itu lama. Kami akan menerima apa saja. Ini sangat-sangat dingin. Sungguh memalukan ketika Presiden Amerika Serikat, negara terkuat di dunia, menyatakan kita akan menerima apapun dari diktator botak seperti Vladimir Putin. Dan yang kedua, pernyataan Trump bahwa gencatan senjata berlangsung dari hari Minggu ke hari Minggu dibantah keras oleh Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Menurut Donald Trump, gencatan senjata energi terjadi dari 25 Januari sampai 1 Februari. Namun, laporan resmi Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan hal berbeda. Serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina terus berlanjut setidaknya pada tanggal 25, 26, dan 27 Januari. Pada hari-hari tersebut, dilaporkan bahwa fasilitas energi di wilayah Mykolaiv, Kharkiv, Odessa, Dnipropetrovsk, dan Donetsk terkena serangan dan di wilayah Kharkiv hingga 80% penduduk tetap tanpa listrik. Kementerian Pertahanan Rusia berhenti menyebut serangan infrastruktur energi pada 28 Januari. Pada 29 Januari, Trump dan Zelensky mengumumkan jeda seminggu yang kemudian dikonfirmasi Kremlin. Meski begitu, awal Februari Rusia kembali melakukan serangan besar. Di Kiev, pada puncak musim dingin, ribuan rumah kehilangan listrik yang disebut Zelensky sebagai pelanggaran janji Vladimir Putin. Dengan demikian, pernyataan dari lembaga resmi Rusia bertentangan dengan ucapan Donald Trump bahwa gencatan senjata energi benar-benar dipatuhi.
Menurut logika Trump, Putin kembali menepati janji, gencatan senjata dimulai 25 Februari berlangsung minggu ke minggu. Namun, setidaknya pada tanggal 25 sampai 27, selama 3 hari, Rusia menyerang sektor energi, menurut laporan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tapi mari kita kembali ke negosiasi di Abu Dhabi. Putaran kedua negosiasi di Abu Dhabi akan berlangsung selama 2 hari, yaitu hari ini tanggal 4 dan besok tanggal 5 Februari. Setelah Federasi Rusia melanggar gencatan senjata energi, tim negosiasi Ukraina menyesuaikan pekerjaannya. Kiev mendukung inisiatif deeskalasi Amerika Serikat dan menunggu Moskow siap mengambil langkah itu. Topik pembicaraan termasuk pertukaran tahanan yang telah dihentikan Moskow. Belum ada pernyataan publik dari pejabat Ukraina. Kremlin mengumumkan ultimatum kepada Ukraina. Juru bicara diktator Rusia, Dmitry Peskov, menyatakan Moskow masih membuka peluang penyelesaian damai, namun hingga kini Ukraina belum mengambil keputusan yang tepat. Rusia terus melanjutkan operasi militer. Selain itu, Kepala Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan bahwa jika pihak Ukraina dalam perundingan di Abu Dhabi mengemukakan ide-ide tentang keamanan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Sekjen NATO, Mark Rutte, di Kiev. Ini menunjukkan Vladimir Zelensky tampak tidak menginginkan perdamaian. Inilah isu utama yang dibahas dalam perundingan saat ini. Dalam pidatonya di Verkhovna Rada Ukraina 3 Februari, Sekjen NATO Mark Rutte menyatakan pasukan Eropa didukung Amerika Serikat akan hadir di Ukraina setelah perjanjian damai ditandatangani. Katanya pasukan inilah yang akan memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina, bahkan sudah ada rumusan tentang bagaimana pasukan ini akan bekerja sesuai dengan rencana jaminan keamanan. Jika Rusia kembali menyerang Ukraina, angkatan bersenjata Ukraina akan melawan Rusia sendirian dalam 24 jam pertama, sementara Barat hanya mengirim peringatan diplomatik ke Moskow. Jika serangan Rusia berlanjut setelah peringatan tersebut, maka paling lambat 72 jam setelah serangan dimulai, pasukan Barat wajib ikut berperang di pihak Ukraina untuk menahan serangan Rusia. Kini Sergei Lavrov, Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia, menyatakan Moskow menolak semua jaminan keamanan Barat untuk Ukraina, menyebutnya sebagai upaya menciptakan pijakan menyerang Rusia. Disinilah pesan-pesan aneh muncul. Pejabat Ukraina secara anonim mengatakan di Kiev makin banyak yang yakin kesepakatan damai tidak bisa menjamin keamanan jangka panjang Ukraina. Dalam situasi ketidakpastian komitmen internasional, Ukraina lebih mengandalkan kekuatan sendiri menurut media Politiku hari ini. Kabarnya, Ukraina dalam perundingan semakin sering mempertimbangkan skenario di mana mereka harus secara mandiri menjamin perlindungan dari kemungkinan serangan baru Rusia di Uni Eropa. Saya ingatkan, sebelumnya ada seruan agar Ukraina jadi landak baja supaya tidak mudah jadi mangsa agresor sekarang atau nanti. Yang dimaksud adalah pembentukan tentara permanen yang besar, pengembangan teknologi drone, program rudal, dan produksi senjata sendiri. Namun, semua itu dilakukan dalam integrasi dengan Eropa. Untuk itu dibutuhkan reformasi mendalam di sektor pertahanan, pembaruan sistem pengadaan, modernisasi pendekatan dalam perekrutan personel, dan suntikan dana yang signifikan. Dan disinilah dalam perundingan muncul pertanyaan, mengapa jaminan dari sekutu menimbulkan begitu banyak keraguan? Masalah utama terletak pada tidak adanya komitmen internasional yang jelas, yang sebanding dengan mekanisme pertahanan kolektif NATO. Tanpa keanggotaan dalam aliansi, Ukraina terpaksa mengandalkan perjanjian bilateral yang tetap saja tidak memiliki bobot yang sama. Kekhawatiran bertambah akibat ketidakpastian posisi Washington karena Kongres Amerika Serikat harus meratifikasi jaminan keamanan yang kemudian wajib dilaksanakan. Namun sulit membayangkan bahwa Donald Trump akan memulai perang dengan Rusia demi Ukraina. Selain itu, jelas Donald Trump tidak akan memberi sanksi baru pada Rusia atas pelanggaran gencatan senjata. Bagaimana jika menurut Donald Trump, Vladimir Putin sudah menepati janji, padahal sebenarnya tidak terkait gencatan senjata energi? Saat Donald Trump berkata, kami akan menerima apa saja. Nah, sangat sulit untuk berharap bahwa Donald Trump yang sama ini, jika terjadi serangan ulang oleh Rusia, akan berkata, oh, kami sudah berjanji.
Kita mungkin harus berperang, tapi saya ragu. Karena itu, dalam perundingan Ukraina mendorong ide tentara Ukraina terkuat di Eropa. Diketahui bahwa selama perundingan, Ukraina bersikeras untuk mempertahankan jumlah tentara sekitar 800.000 personel militer. Meski ada gencatan senjata, mempertahankan struktur ini butuh sumber daya besar dan dukungan sistematis, sehingga dukungan dari Eropa sedang dibahas. Kabarnya 800.000 tentara ini akan dibiayai Ukraina dan Uni Eropa yang harus berinvestasi untuk perlindungan dari Rusia. Dalam perundingan inilah akhirnya hal itu disampaikan langsung secara hukum. Perjanjian yang mengikat dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa serta kemungkinan kehadiran pasukan multinasional di Ukraina hanya dipertimbangkan sebagai pelengkap pertahanan Ukraina sendiri. Semua sekutu harus berinvestasi dalam pertahanan dan angkatan bersenjata Ukraina terlebih dahulu, sisanya hanya pelengkap. Itu semacam bonus kalau Anda mau, kalau boleh bicara secara kasar. Pada saat yang sama, menurut majalah Politika, meskipun ada pernyataan publik, kedua belah pihak sebenarnya bersikap lebih konstruktif. Yang harus diakui adalah kata sifat yang sering disalahgunakan dan disalahartikan. Delegasi Amerika yakin negosiasi bisa memberi hasil lebih baik dari perkiraan sebelumnya. Diharapkan tercapai kesepakatan untuk menghentikan atau mengurangi intensitas aksi militer pada musim semi ini. Di tengah situasi ini terjadi hal menarik. Vladimir Putin saat negosiasi di Abu Dhabi segera menelepon pemimpin Tiongkok Xi Jinping untuk membahas langkah selanjutnya. Ini percakapan pertama Vladimir Putin dan Xi Jinping tahun ini saat keduanya berusaha mundur. Dan menurut informasi dari South China Morning Post, Xi Jinping menyatakan bahwa hubungan Tiongkok dan Rusia berada di jalur yang benar dan kedua negara membutuhkan rencana besar untuk mengembangkan hubungan mereka. Putin menyampaikan kepada Xi Jinping bahwa hubungan Tiongkok-Rusia menjadi faktor stabilisasi di masa gejolak global. Mereka juga membahas isu lain, termasuk posisi negosiasi Rusia soal perang dengan Ukraina. Namun, di balik percakapan itu ada hal yang lebih besar. Pada hari yang sama, Xi Jinping menelepon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemimpin Amerika itu mengatakan ia membahas perdagangan, isu militer, rencana kunjungan Trump ke Tiongkok pada April, perang Rusia-Ukraina, situasi Iran, dan pembelian minyak Amerika oleh Beijing dengan rekannya dari Tiongkok. Dan percakapan tiga pihak antara Trump, Xi Jinping, dan Putin ini sangat penting di tengah perundingan di Abu Dhabi. Namun, topik ini akan kita bahas lebih detail pada episode berikutnya di kanal ini. Di sini saya akhiri dulu. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar, jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan beri like. Dan jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda bisa mendukungnya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Jaga diri, sampai jumpa.